Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye menghentikan Trinity Blue Tax dengan satu tangan dan meninju segel tablet Dao leluhur dengan tangan lainnya. Stone Splitter melihat kesempatan lain dan Sky Percher melesat menembus angkasa lagi untuk mencapai tenggorokan Li Qiye. Meskipun gerakannya berpotensi fatal, dia masih bersembunyi di balik perisainya dan tampak siap untuk lari kapan saja. Li Qiye tidak memiliki tangan ketiga untuk menghentikan dorongan yang datang. Namun, ini juga bukan akhir dari semuanya. Ledakan, langit meredup saat waktu dan ruang terdistorsi, menyebabkan semua orang merasa bahwa Elder Galaxy terperangkap dalam kuali. Bahkan seseorang yang mampu melepaskan diri dari ikatan karma tidak dapat meninggalkan batas ini. Para penonton melihat sebuah kuali turun untuk mengambil semua isinya dan mendengar seseorang berteriak, Myriad World Smelter. Dengan demikian, Li Qiye diserang dari semua sisi oleh 4 penguasa. Citra pohon primordialnya dan tindakan lainnya diserap oleh kuali dan disempurnakan, menjadikannya tak berdaya. Pusaran air yang mewujud menjadi kenyataan dari kehancuran belaka, ingin memperkenalkannya menjadi bentuk cair. Sempurnakan, pengendali kuali meraung. Cahaya berubah menjadi api Dao dan api menyatu menjadi penyempurnaan tingkat zaman. Nenek moyang kekaisaran dari segudang alam. Penguasa terakhir akhirnya muncul. Dia mengenakan pakaian kerajaan dan memiliki penampilan yang paling berwibawa di antara kelima orang itu, tampak seperti pemimpin zaman itu. Para penonton menonton saat melihatnya. Kaisar dan raja merasakan Grand Dao mereka ditekan, tidak dapat bergerak sedikit pun. Ini dapat dipahami karena sistem menghancurkan mereka berasal darinya. Oleh karena itu, Grand Dao mereka secara otomatis ditekan di hadapannya. Gemuruh. Dia menyalurkan seluruh energinya ke dalam kuali. Sementara itu, yang lainnya fokus menekan Li Qiye dengan senjata mereka, berharap memberi leluhur sebesar peluang terbaik dalam penyempurnaan. Mati, teriak mereka tanpa bisa menahan diri. Semua afinitas disempurnakan menjadi satu masa dengan Li Qiye sebagai pusatnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup? Benar-benar lelucon. Tawa Li Qiye terdengar saat dia melepaskan sinar primordial untuk mengusir semua harta karun itu. Ledakan, 3 penguasa terlempar. Begitu mereka berdiri, mereka terhuyung mundur beberapa langkah karena ketidakstabilan. Sedangkan untuk Stone Splitter Patriarch, dialah yang paling sedikit terkena dampaknya karena perisainya yang tidak menghalangi semua sinar. Citra pohon besar itu muncul sekali lagi sambil terus-menerus memancarkan sinar seperti burung merak yang mengembangkan sayapnya. Saat Li Qiye berdiri di dekat pangkalnya, seluruh dunia berada di belakangnya, sang penguasa baru. Ya, seru anggota rakyat setelah melihat ini. Mereka khawatir tentang peluangnya karena ini adalah situasi 1 lawan 5. Sang pendiri dan 3 orang abadi juga mengamati dengan saksama. Otoritas surga menjulang dan berkata, tidak seorang pun dapat menghentikan kelima leluhur, pengadilan surgawi akan memerintah masa depan. Sang pendiri tidak menanggapi, matanya berbinar dengan pikiran yang tidak diketahui. Hanya sedikit yang mengetahui keberadaan para penguasa di masa lalu, namun kini, kelimanya telah menampakkan diri ke dunia ini. Makhluk abadi ketiga itu tidak pernah melihat mereka bersama, tetapi sang pendiri memiliki ekspresi serius. Terakhir kali ini terjadi adalah dahulu kala ketika Trinitas dan leluhur ilahi masih ada. Orang kelima itu tidak lagi berkuasa karena kehadiran Trinity. Meski sudah kuat, mereka masih takut padanya. Jika Li Qiye kalah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Para penguasa tidak akan pergi begitu saja, mungkin mereka akan mempertahankan Li Qiye dan dunia. Meminta mereka untuk datang lebih mudah daripada meminta mereka pergi. Sang pendiri memahami hal ini, tetapi ia dan dunia tidak punya pilihan lain selain mengharapkan hasil terbaik. Akhirnya, betapa aku menunggu. Li Qiye menatap para penguasa dan tersenyum. Meskipun ini bukan pohon asli, namun tampaknya pohon itu cukup bagi Li Qiye untuk mendominasi manapun. Kehadiran kelima orang itu membuat para kaisar gemetar. Mereka adalah makhluk yang berada di level yang sama sekali berbeda bahkan bagi kaisar terkuat, yang mampu menentukan nasib semua orang kecuali Li Qiye. Oleh karena itu, mereka berkuasa dalam bayang-bayang.
Tidak ada yang benar-benar bisa lepas dari keinginan mereka. Gagak gelap, leluhur primal melorot ke arah Li Qiye. Yang lainnya tampak seserius mungkin karena situasi yang gawat. Jika mereka dapat membunuh Li Qiye, mereka akan menikmati pesta lezat baik di dalam dirinya maupun makhluk hidup saat ini. Kalah berarti berpotensi dimangsa oleh Li Qiye dan semua kesabaran dan usaha mereka di masa lalu akan sia-sia. Tentu saja, mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Yang ada di pikiran mereka saat ini adalah menghitung dan menyimpulkan kekuatan Li Qiye yang sebenarnya. Tidak mudah untuk membuat kalian semua datang. Li Qiye tersenyum. Kita harus muncul demi perdamaian dunia. Leluhur Dao memiliki penampilan yang luar biasa. Mereka yang tidak mengetahui masa lalunya akan berpikir bahwa dia adalah seorang abadi yang berkunjung dari alam lain. Oh, itukah alasan kamu ada di sini? Li Qiye mendengus. Tentu saja, leluhur Dao selalu berbicara dengan tenang terlepas dari masalah. Hahaha, aku tidak bisa menahannya. Lord of Derivation, tidak seperti yang lain, menunjuk Dao leluhur dan tertawa, dasar bodoh tua yang diberi. Aku terkesan kau bisa mengatakan omong kosong ini dengan wajah serius. Leluhur Dao ingin bereaksi sebagai tanggapan. Saya juga terkesan, untuk perdamaian dunia. Masalah-masalah di dunia ini hanyalah gelombang di sungai waktu. Kaisar dapat menyebabkan beberapa masalah yang lebih besar, tetapi kecenderungan nyata datang dari penguasaan tertinggi dan penguasaan zaman. Li Qiye mengangguk. Dark Crow, kau salah satu dari kami. Ucapan leluhur dengan dingin. Ya, jadi aku sepenuhnya menyadari betapa destruktifnya kita. Sebuah pertempuran dapat mengubur banyak makhluk hidup, satu pikiran saja dapat menghancurkan mereka menjadi abu. Kata Li Qiye, lalu apa yang membuatmu istimewa? Menjadi pembelajar zamanmu, kata Primal. Lucu sekali jika penguasa dunia atau penguasa zaman manapun membuat pernyataan seperti ini. Li Qiye menggambarkannya, bagaimana bisa? Banyak penguasa dan penguasa zaman telah melindungi zaman, berjuang sampai mati. Stone Splitter terlibat dalam percakapan. Ya, dan mereka memang pantas disebut orang bijak. Namun, kontribusi terbesar mereka pada zaman mereka adalah kematian. Li Qiye tersenyum. Saya setuju, tidak ada yang keberatan dengan yang baik yang berdiri di puncak. Siapa yang tidak pernah merusak dan menghancurkan? Baik untuk Dao mereka sendiri atau untuk melindungi, tangan mereka berlumuran darah. Derivasi kata, ya, tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Li Qiye tersenyum. Jika ini adalah cara kita mengklasifikasikan ramalan, maka surga yang tinggi adalah iblis yang paling kejam di dunia. Kata nenek moyang, itu tidak salah, surga yang jahat telah menghancurkan lebih banyak zaman dari siapapun, terlalu banyak nyawa yang bisa dihitung, kata Li Qiye. Lalu apa solusinya? Tanya pemecah batu. Bagaimana keadaannya? Pada akhirnya, semua orang berjuang untuk menjadi diri mereka sendiri, tidak ada penyelamat, hanya kehancuran masa depan. Li Qiye tersenyum. Salah. Leluhur Dao berkata, bertarung melawan surga adalah cara untuk melindungi. Pikirkan mereka yang mengorbankan zaman mereka untuk menempa senjata surga tetapi gagal. Dan mari kita berpura-pura ada seseorang dengan hati Dao yang cukup kuat untuk mengalahkan surga, apa selanjutnya? Tanya Li Qiye. Kelompok itu saling bertukar pandang. Teruskan, kata Stone Splitter. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bisa menggantikan surga? Tanya Li Qiye. Kelompok itu belum benar-benar memikirkan hal ini karena mereka hanya fokus pada bertahan hidup, tidak pernah mengambil satu pun risiko. Hahaha, aku akan melakukan apa yang belum dilakukan surga yang jahat, menciptakan makhluk paling jahat dan mengerikan. Mungkin suatu hari nanti makhluk itu akan membunuh dan menggantikanku, setidaknya itu menyenangkan, hahaha. Derivation tertawa. Para pendengar yang menggunakan cermin itu kehilangan kata-kata. Aku akan melampaui dan melakukan yang lebih baik, kata leluhur Dao. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam skenario hipotetis ini, kamu tidak bisa berbuat lebih baik. Hati Dao dan terdekatmu telah menentukan batasmu. Apa yang disebut surga tinggi yang terbuat dari dirimu hanyalah surga kelas 2. Surga saat ini abadi dan tidak dapat hancur karena hati Dao-nya yang gigih, selalu sama setelah setiap kali menyetel ulang. Debu menjadi debu, semuanya kembali ke dunia. Li Qiye berkata, itu tidak serakah, sesuatu yang benar-benar unik dalam sejarah, dan tentu saja layak untuk ditempatkan.
Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa itu telah menghancurkan zaman dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kelompokmu dan kelompokku tentu saja merupakan sumber bencana, tetapi kita hanyalah setetes air di lautan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang jahat. Mereka tidak menyangka pembicaraan akan mengalir seperti ini. Kalau begitu, apa yang kita lakukan tidak sepenuhnya salah. Ucap Primal dingin sambil tersenyum tipis. Haha, benar atau salah, siapa peduli. Kita adalah penguasa segalanya, biarkan semut hidup atau mati, apa yang tidak boleh. Derivasinya tertawa bahak. Semua orang mendengarkan dengan saksama perspektif para guru sejati ini. Apakah ada penyelamat dalam sejarah? Mengesampingkan mereka yang telah jatuh ke dalam kegelapan atau memulai ekspedisi, beberapa memilih untuk bertahan dan mempertahankan zaman mereka sampai akhir. Mereka berjuang melawan penguasa yang rakus dan tidak pernah goyah. Hati Dao mereka lebih kuat daripada penguasaan kegelapan. Jika mereka selamat dan berhasil mencapai titik akhir, apakah mereka dapat menggantikan surga yang tinggi? Surga tinggi macam apa mereka nantinya? Mungkin mereka akan menyerah pada keserakahan kekuasaan atau hati Dao mereka akan berubah drastis, tidak lagi teguh seperti sebelumnya. Semuanya setelah berubah mencapai puncak. Ini berlaku untuk semua kaisar dan mereka yang berada di atas. Surga yang jahat telah melakukan pekerjaan yang terpuji dan berpotensi menjadi yang terbaik, yang memungkinkan terjadinya siklus yang berkelanjutan. Jika tidak, suatu zaman akan berkembang tanpa batas, dan eksistensi tertinggi akan muncul. Langkah selanjutnya adalah upaya untuk menguasai surga. Kegagalan akan menyebabkan keputusasaan dan kecerobohan, yang berdampak pada pengorbanan suatu saat. Debu menjadi debu, jalan menuju surga, memungkinkan munculnya zaman baru tanpa kehilangan esensi duniawi. Makhluk hidup dapat menikmati kemakmuran sekali lagi, setidaknya untuk jangka waktu yang lama. Tanpa ini, akan muncul terlalu banyak penguasa dan penguasa zaman yang menimbun sari-sari pokok kehidupan untuk meningkatkan pengolahan tanah mereka alih-alih mengembalikannya ke tanah. Oleh karena itu, apakah ada solusi lain untuk ini? Apakah ada yang lebih baik dari surga? Tidak ada cara untuk benar-benar melindungi suatu zaman selamanya. Menjadi surga baru yang lebih tinggi tidak berarti menjadi seorang penyelamat. Membiarkan semuanya kembali menjadi debu sudah membutuhkan pengorbanan diri yang sangat besar. Misalnya, Lord of Derivation berfantasi tentang rencana licik yang penuh kejahatan. Yang lain mungkin mencoba mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Memikirkan kenyataan pahit ini membuat para pendengar putus asa. Apakah ini akhir dari kisah ini? Gagak gelap, kamu juga tidak bisa mengubah perjalanan surga. Komentar leluhur Dao. Itulah sebabnya aku berjalan di jalanku, mencari jawaban. Li Qiye tersenyum. Apa jalanmu? Derivation tertawa, aku juga ragu itu akan berjalan jauh. Dunia ini sadar, biarlah itu menjadi skala penghakiman. Tidak perlu bagi yang terkuat atau surga yang tinggi untuk ikut campur. Beban di balik keadilan, Dao, emosi, hukuman. Kembalikan itu ke dunia fana. Penengah seharusnya bukanlah surga yang tinggi, penguasa zaman, dan penguasa. Hati rakyatlah yang akan menjadi skala untuk menentukan apa yang ringan atau berat. Kata Li Qiye. Para pendengar di balik cermin sedang merenung. Jalan ini masih jauh bagi mereka bahkan setelah memulai ekspedisi. Sayangnya, keberadaan apapun akan memilih untuk menggantikan surga yang tinggi ketika sampai pada tujuan itu. Ini adalah tujuan akhir dari Dao tetapi Li Qiye tampaknya memiliki sesuatu yang berbeda dalam pikirannya. Ia menghendaki dunia beserta seluruh penghuninya menjadi penentu, bukan surga. Penghakiman dunia, gumam Stone Splitter. Kau benar-benar tidak punya keinginan untuk menjadi surga. Leluhur Primal berkata dengan dingin. Bagaimana burung pipit bisa mengetahui ambisi seekor angsa? Li Qiye tersenyum, menjadi surga yang tinggi bukanlah tujuanku. Namun, jangan khawatir tentang pertanyaan ini, kalian semua hanya berjuang untuk bertahan hidup dan tidak memiliki hati Dao untuk mencapai tujuan. Dao adalah perjalanan yang tidak hanya untuk tumbuh lebih kuat melalui pengajaran tetapi juga untuk menumbuhkan hati Dao yang pantang menyerah. Kalian telah kalah dari orang bijak yang meninggal sebagai pembela dan para penyerang yang memulai ekspedisi. Dia berhenti sejenak untuk menatap mereka, betapa tenggelamnya, gemetar ketakutan dalam kegelapan, makan hanya untuk hidup sedikit lebih lama. Kalian tidak lebih unggul dari yang lain selain dari menjadi lebih kuat.
Omongan kosong besar darimu, sok banget. Primal mencibir. Lihatlah mataku dan katakan bahwa aku salah, bahwa kau bisa melawan surga untuk melindungi. Apakah kamu memiliki tekad yang sama ketika kamu melakukan pengorbanan darah hanya untuk mengisi kembali vitalitasmu? Godaan kecil itu saja membuatmu menyerah pada kegelapan, sedikit rasa takut membuatmu bersembunyi menunggu dan panen, seberapa kuat hati Daomu. Kata Li Qiye. Haha, aku bisa menjawabnya. Derivasi tidak bisa menahan diri karena mulut besar, ketakutan teman lama berbulu kita Dao leluhur ada di balik pengorbanan darah. Derivasi yang memaparkan leluhur Dao dan berkata, dia memberitahu kita bahwa jika kita dapat menemukan harta karun terdekat, kita akan dapat menguasai zaman dan bahkan mengalahkan Trinity saat dia kembali. Masalahnya adalah surga yang jahat akan dapat menemukan orang yang memiliki kesembilan harta karun itu terlepas dari lokasi persembunyiannya. Dengan itu, dia menoleh ke leluhur suatu masa dan berkata, tidak ada seorang pun yang ingin melakukannya, terutama dia. Dia merasa bahwa dia adalah yang paling berbakat dalam hal wawasan, menjadi pelopor sistem dan sebagainya, jadi dia tidak ingin mati muda dan tidak setuju untuk menemukan harta karun itu. Oleh karena itu, Tao memperkenalkan sebuah metode, yaitu membelah dunia dan mencegah makhluk hidup manapun mengumpulkan harta karun, sehingga menjadi ancaman nyata bagi kita. Masalahnya adalah kita menginginkan makanan untuk bertahan hidup selama musim dingin, jadi kita tidak dapat menghancurkan zaman, tetapi membelah dunia juga tidak mudah. Membelah dunia tanpa kehancuran membutuhkan usaha dan kerugian besar di pihak kita. Pandangan beralih ke Primal saat dia melanjutkan, hehehe, Primal tua muncul dengan solusi cerdas, menghadirkan beberapa makhluk hidup terlebih dahulu menjadi nutrisi untuk mengganti kerugian kita, cukup untuk membelah dunia menjadi dua bagian, dan kemudian makan lagi setelahnya dengan setengah dari mereka. Tentu saja, saya tidak menyangkal bahwa saya adalah orang yang menemukan metode untuk pemurnian darah. Hanya orang sehebat saya yang bisa mengubahnya menjadi makanan terbaik dan paling murni. Tapi, saya tidak akan menanggung aib sendirian. Tidak, saya hanya menemukan metodenya, pemurnian dilakukan oleh semua orang bersama-sama. Para pendengar berkeringat dingin dan merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka tentang masa lalu yang mengerikan di dunia mereka. Mereka jauh dari kata tidak bersalah setelah mencapai puncak. Jalan yang mereka tempuh termasuk sekte dan kerajaan. Pertempuran dan peperangan mereka menyebabkan bencana bagi para petani dan makhluk hidup yang lebih lemah, belum lagi tanahnya. Konflik antara manusia dan ras telah menghancurkan benua-benua selama berabad-abad. Namun, itu hanyalah perang dan jalan menuju menjadi lebih kuat melalui Bambun. Sebagian besar kaisar besar tidak bermaksud mengubah makhluk hidup menjadi obat dan pil. Hal yang sama tidak berlaku bagi kelima penguasa ini, yang membelah dunia untuk mencegah siapapun merebut kekuasaan mereka. Pemisah utama terbentuk antara 9 dunia dan 13 benua, tetapi mereka juga menciptakan penghalang antara benua-benua untuk berjaga-jaga. Yang terburuk dari semuanya, mereka bertindak lebih jauh dengan mengorbankan darah, membunuh 100 ras dari 13 benua dan 3 ras dari 9 dunia. Tentu saja, itu bukanlah pekerjaan yang sempurna dan para penyempurna berhasil bersembunyi dari mereka. Pada akhirnya, sekitar 50% populasi musnah. Para pendengar bergidik karena daftar itu juga memuat kaisar dan raja yang berkuasa, bukan hanya manusia biasa dan petani yang lemah. Berapa banyak dari kita yang dihilangkan dan dimurnikan? Seorang kaisar di balik cermin berenang. Lagi pula, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan penguasa kelima ini. Apakah jumlah kaisar menurun drastis setelah itu? Masa lalu yang sangat mengerikan. Pendiri Celestial Court menghela nafas setelah mengingat masa lalu dan betapa tidak berdayanya dia. Di sisi lain, makhluk abadi ketiga itu tidak peduli. Mereka adalah orang-orang terpilih, yang terhindar dari nasib buruk. Yang lain melawan, beberapa memohon, tapi akhirnya mati. Para penguasa mendengarkan dengan ekspresi dingin dan tidak berkomentar. Masa lalu memang tidak bisa dipungkiri, jadi kenapa wajah masam itu harus diakui? Tapi, Primal tua, aku tidak akan menanggung kesalahanmu, aku tidak setuju dicerca orang lain, tapi mengorbankan darah itu idemu, kaulah pelaku sebenarnya, tapi generasi mendatang terus menyalahkanku. Itulah alasannya aku memberitahu semua orang hari ini, berhentilah menyalahkanku. Derivasi berlanjut, itu karena kamu mengerikan.
Li Qiye berkata sambil tersenyum. Persetan denganmu, derivasi membentak balik. Saya tidak menyerap dalam pemurnian darah. Pemecah batu mengintip dari balik perisai dan mengangkat tangan, aku hanya setuju untuk memisahkan dua dunia, aku tidak melakukan pemurnian atau memakan pil darah apapun. Hahaha, kau memang yang paling terpinggirkan di antara kami. Selalu melihat ke langit dengan ketakutan. Tidak ada bedanya dengan tikus yang penakut. Derivation tertawa bahak sambil menunjuk Stone Splitter. Saya hanya tidak setuju dengan tindakan seperti itu. Raut wajah Stone Splitter berubah masam. Oh, merasa benar-benar benar dan ingin membersihkan reputasimu. Kau bicara seolah-olah kau tidak melakukan kesalahan apapun padahal kau telah melakukan banyak hal yang meremehkan demi membuat artefak zaman. Jauh di lubuk hati, kau ingin menonton leluhur ilahi menjadi senjata, bukan? Aku sudah melihatmu, kau ingin menerjemahkan leluhur Trinitas dan kekayaannya yang sempurna. Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan itu dan Primal juga tidak, yah. Itu berlaku untuk kita semua. Itulah sebabnya kami memilih anak laki-laki itu sebagai gantinya. Derivation tertawa dan melanjutkan, haha, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa darinya. Menyergap leluhur ilahi bukanlah ideku. Ucapan Stone Splitter dengan dingin. Benar, itu Primal tua. Aku ada di sana ketika dia memberi saran dan tentu saja, aku ingin memakan bocah nakal itu dan tubuh kekacauan dao bawaannya yang lezat, mungkin menciptakan yang baru setelahnya. Tentu saja, seperti yang kita semua tahu, saya telah gagal dalam penelitian ini tetapi setidaknya saya mendapat makanan yang enak darinya. Mengenai sahabat kita Primal, dia tidak peduli dengan tubuh itu. Ingat bagaimana dia memperluas bocah nakal itu, menikmati setiap gigitannya. Derivasi kata. Kecemburuan terhadap Trinitas dan leluhur ilahi. Leluhur Dao menambahkan, ini adalah bisnis kotor dari cabang darahmu. Derivation mencibir, jiwa Sale lainnya dari cabang Dao, jika kalian semua tidak sibuk mencari cara untuk menghindari surga yang jahat, kalian juga akan terkena imbasnya. Kami tidak tertarik. Nenek moyang leluhur mengerutkan kening. Tidak tertarik. Aku ingat seseorang yang menikmati pemurnian darah. Kamu dan leluhur Dao bertugas menyebarkan 9 dunia, kami tahu kamu mencuri beberapa suap, mungkin menambahkan beberapa anggota dari 100 ras untuk mempermanisnya. Jangan berpura-pura seperti kamu hanya menyiarkan 3 ras. Derivasi kata, omong kosong, bantah leluhur suatu wilayah. Saya menciptakan metode pemurnian darah sehingga saya tahu berapa banyak vitalitas dan energi yang digunakan untuk itu. Derivation berkata, tidak ada yang menertawakanmu karena menikmati pesta yang lezat, siapa yang tidak menikmati makanan enak. Dan jangan beri aku alasan itu, kalian semua takut akan memenuhi leluhur Trinitas sehingga kalian tidak berpartisipasi. Yang lainnya tidak menjawab setelah mendengar ini. Sementara itu, kaisar-kaisar baru hanya bisa membayangkan hari-hari yang gelap itu. Kaisar-kaisar seperti mereka adalah ikan paling gemuk di kolam. Terlebih lagi, bahkan seorang penguasa di leluhur ilahi pun diburu dan dimangsa. Yah, fisik bawaan Dao Chaos dan jiwa sejati Trinitas bawaan, keduanya memang bisa membuat orang lain iri. Li Qiye berkata kepada leluhur Primal, tidak ada lagi yang layak disebutkan, garis keturunan pembawa perdamaian Trinitas tidak dapat dibandingkan dengan fisik, apalagi jiwa sejati. Ekspresi leluhur Primal menjadi gelap setelah mendengar ini. Haha. Derivation yang bermulut besar tertawa bahak, kau benar, Dark Crow, Old Primal menjadi gila, ia lahir hanya beberapa saat setelah Trinity leluhur, keadaannya mirip, tetapi kenyataannya, jaraknya sangat berbeda. Trinity leluhur memonopoli semua yang baik di dunia, sama sekali tidak terpecahkan. Primal kita di sini, meskipun cukup menakjubkan dengan garis keturunan yang baik, selalu menjadi adik laki-laki terlepas dari usahanya. Jiwa sejati hanya menekannya. Derivasi adalah yang paling tidak terkendali dan paling asli dari kelimanya. Tidak ada yang tabu dia karena dia tidak takut siapapun. Konyol, ucap Primal dingin. Lalu kenapa kau bersekongkol melawan bocah nakal itu? Apakah itu hanya untuk fisik Dao kekacauan bawaan? Jangan membohongi diri sendiri. Derivation berkata, aku yakin kau gembira melihat kekalahan Trinity. Ya, saya tahu bagaimana Anda mencoba meyakinkan Daois berbulu dan leluhur kekaisaran untuk mengalahkan Trinity juga. Primal tidak suka hal ini terungkap juga. Namun, mereka merasa sedikit sentimental dan tidak ingin melakukannya.
Kalau tidak, kalian semua mungkin bisa berduka dengan jiwa yang jatuh itu dan kalian mungkin bisa melampiaskan semua kebencian dan dendam kalian. Derivasi berlanjut. Mendengar di depan cermin berpikir bahwa para penguasa ini tidak akur sama sekali. Kami tidak ikut ambil bagian, kata leluhur kekaisaran. Ya, aku yakin kamu tidak senang, tapi setidaknya, kamu berbeda dari primal dan masih peduli dengan hubungan sebelumnya. Hahaha, kita semua pernah meminta bantuan Trinity sebelumnya. Meskipun sikap dan kesombongannya tidak terganggu, dia membantu kita saat dibutuhkan. Dia juga tidak pernah menyakiti kita, hanya mengajarkanmu cara memulai jalur Dao atau Daois berbulu cara mempelajari ke-9 kitab suci. Jika bukan karena bimbingan kelangkaan tua itu, kalian berdua harus menghendaki dalam kegelapan lebih lama lagi. Derivasi kata, bukannya kamu tidak mendapat manfaat darinya, kata leluhur Dao. Ya, bajingan tua itu mengajarkanku jalur darah. Tentu saja, dia tidak lupa menontonku karena memilih jalur hama, kata-katanya. Aku membencinya, itu sebabnya aku memakan sedikit. Meskipun demikian, saya sungguh-sungguh berusaha agar garis keturunan yang tertinggal menghilang, atau saya bisa saja menciptakan sesuatu yang lebih eksplosif. Bajingan tua itu meremehkan jenis eksperimen garis keturunan ini dan akhirnya meninggalkannya, atau itu akan menjadi luar biasa, sungguh-sungguh mengarahkan. Derivasi mengungkapkan semua pikiran. Para penguasa lainnya mengerutkan kening dan menatap dengan cemoohan. Jangan melihat seperti itu, berpikir bahwa aku gila dan kecerdasanku terbuang sia-sia. Kalian tidak lebih baik, anjing pelaku, yang jelas-jelas mendapat keuntungan dari bimbingannya sambil berusaha bersembunyinya. Alih-alih membalas budi, kalian semua terbebani oleh bayangan dan menginginkan kematian lebih awal. Aku mungkin marah, tapi setidaknya, aku bukan seorang munafik. Kalian mengatakan satu hal, tetapi tindakan kalian menceritakan kisah yang berbeda. Derivasi menghina kelompok itu. Dahulu kala, leluhur Trinity memandang rendah mereka tetapi tetap membantu bila diperlukan. Sayangnya, mereka tidak pernah menghargai dan percaya bahwa jika mereka memiliki fisik dan jiwa, prestasi mereka akan jauh melampauinya, menjadi penguasa zaman terhebat dalam sejarah. Mereka mengira sebagai orang bodoh yang menyia-nyiakan bakatnya yang sempurna. Begitu dia pergi, mereka mulai bersaing satu sama lain. Primal dan Derivation berbagi cabang yang sama tetapi tidak menyukai satu sama lain. Yang terakhir dianggap sebagai orang gila yang juga menyia-nyiakan kecerdasannya karena kekurangan kreativitas. Derivation juga tidak menyukai keempat orang lainnya, memandang mereka sebagai orang munafik yang jahat dan penipu yang cacat mental. Mungkin dalam kelompok itu, hanya leluhur-leluhur dan leluhur Dao yang memiliki hubungan baik. Pada akhirnya, agenda egois mereka dan potensi pertarungan yang sama menciptakan keseimbangan yang rumit. Jika mereka harus memilih satu untuk dieliminasi terlebih dahulu, jawaban yang bulat adalah Derivation. Hal ini terbukti ketika mereka mencoba membunuh sebelumnya. Dalam keadaan normal, ini tidak akan menguntungkan primal karena mereka berasal dari cabang darah. Kematian Derivation berarti kehilangan sekutu yang cakap dan dia akan menjadi yang berikutnya. Dia memahami hal ini dan memahami kebingungan Derivation selama ini. Yang lalu biarlah berlalu. Primal berkata, kita menghadapi musuh yang sama hari ini, mari kita selesaikan ini terlebih dahulu. Ya, bersatulah dan atasi bahaya ini. Nenek moyang kerajaan mengangguk. Silakan saja, aku tidak akan ikut campur setelah kalian semua mencoba membunuhku tadi. Aku tidak ingin ditusuk lagi. Derivasi mencibir, ingin pergi. Seolah Darkrow akan membiarkanmu pergi, ucap leluhur Dao dengan dingin. Tatapan matanya beralih ke Li Qiye yang berdiri di sana sambil tersenyum. Darkrow, tidak ada permusuhan dan perseteruan yang mendalam di antara kita. Saya bahkan telah meminta dengan meminta keempat orang ini keluar. Jika kau membiarkanku pergi, aku tidak akan pernah menunjukkan wajahku lagi selama kau masih ada. Bagaimana keadaannya? Derivation menawarkan gencatan senjata dan mengejutkan semua orang. Li Qiye tersenyum dan kecewa, tidak ada jalan keluar sekarang karena kalian sudah di sini. Tujuanku hari ini adalah untuk melenyapkan kalian semua, aku tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Derivasi berubah masam saat dia membentak balik, Darkrow, kamu masih junior. Jangan sombong karena kamu baru melihat 20% dari potensi kami. Satu teman lebih baik daripada satu musuh.
Aku tidak butuh teman sepertimu. Li Qiye menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, aku juga tidak keberatan memilikimu sebagai musuh. Derivasi ekspresi menjadi tidak sedap dipandang. Tentu saja, dia sudah sangat jelek sehingga tidak ada yang bisa melihat perubahan ekspresi. Hah, kau mempermalukan dirimu sendiri. Tidak bisakah kau melihat dengan kecerdasanmu yang tak tertandingi bahwa dia ingin kita semua mati? Nenek moyang kekaisaran mencibir. Dark Crow, kuharap kau tidak menyesali keputusan ini karena orang yang benar-benar mengendalikan situasi ini adalah aku. Tanpa aku, peluangmu untuk membunuh mereka jauh lebih tinggi, tapi sekarang, kamu sudah tamat. Jika memang demikian, maka kau harus bergabung. Bunuh saja aku dan tidak ada yang perlu bertanya-tanya nanti. Kata Li Qiye, kau dengar itu, kita berada di perahu yang sama sekarang. Berhentilah berpikir untuk melarikan diri, kita harus bersatu. Kata Primal, baiklah, baiklah. Derivation memahami kekurangan pilihan. Membunuh Li Qiye adalah satu-satunya cara. Dark Crow, kami telah merebut zaman ini dari leluhur ilahi dan akan merebutnya darimu juga. Ujarnya, sayangnya, satu-satunya hasil hari ini adalah aku membawa cahaya kembali ke zaman setelah membunuh kelompokmu. Kata Li Qiye, Dark Crow, kau hanyalah seekor semut yang lahir di zaman kita. Kata pemecah batu, baiklah, sekarang adalah zamanku, jadi siapa semut-semut di sini? Bahkan jika aku seekor semut, aku akan tetap menunjukkan taringku padamu. Kata Li Qiye, Dark Crow, aku mengerti mengapa kau ingin membunuh kami. Primal berkata, tetapi dunia ini lebih luas dari imajinasimu. Membunuh kami tidak akan mengembalikan cahaya, kau akan membutuhkan kami karena ada hal-hal lain yang perlu kau urus. Kami akan selalu lebih mengenal dunia ini daripada kalian, kata leluhur Dao. Benar, Li Qiye menggosok tangannya, bersiap untuk terjadi, tapi sepertinya demi memikirkan, kelompokmu duluan, kelompok baru yang lain. Para penguasa saling bertukar pandang, menyadari bahwa gencatan senjata tidak mungkin dilakukan. Ini adalah pertempuran yang menentukan sepanjang hidup. Menang berarti memiliki kendali penuh atas zaman, kalah berarti kematian dan semua penderitaan serta usaha mereka sia-sia. Apakah kita benar-benar takut pada junior ini? Kami tidak takut pada orang tua itu saat itu. Derivasinya tertawa dan berkata, itulah kesalahannya. Li Qiye tersenyum dan menyela, jika kalian semua tidak egois dan membiarkan Trinity yang telah meninggal, kalian akan memiliki sekutu yang lebih kuat di pihak kalian saat ini dan peluang kecil untuk menang. Kelompok itu mengingat bagaimana mereka tidak ingin melihat kembalinya leluhur Trinitas. Oleh karena itu, tidak ada yang mau membantunya ketika ia dijebak oleh pasukan permaisuri Hong Tian. Kecemburuan dan kebencian mereka adalah satu hal, mereka takut dia akan menjadi lebih kuat lagi. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu mengendalikan atau menghentikan begitu penguasa zaman itu kembali ke masa jayanya. Mereka akan menjadi bawahan dan adik laki-lakinya lagi, hal yang paling tidak mereka inginkan terjadi. Maka, kematian atau pemenjaraannya menjadi hasil yang diinginkan. Sayangnya, melihat Dark Crow saat ini membuat mereka berpikir bahwa Trinity yang telah jatuh mungkin merupakan sekutu yang mampu. Jadi apa, kamu tidak tahu apa yang mampu kami lakukan, Dark Crow? Derivasi tertawa. Kalau begitu, mari kita mulai. Kelompok itu menyadari bahwa sudah waktunya untuk bekerja sama. Siapa duluan? Atau semua orang bersama-sama? Li Qiye tersenyum dan memberi isyarat. Kelompok itu punya rencana di benak mereka, membutuhkan seseorang untuk menjadi pejuang utama agar Li Qiye tidak terpengaruh. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menatap Patriark Stone Splitter karena dia punya perisai batu yang tidak bisa dihancurkan, orang yang tepat untuk menjadi pelopor. Stone Splitter mengerti maksud mereka dan menolak, aku tidak bisa, aku yang terlemah di antara kita. Dia tidak ingin menjadi umpan meriam dengan menyerang ke depan dan menahan serangan terkuat Li Qiye. Mengapa dia harus mati agar mereka bisa hidup? Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mempertahankan pendiriannya saat ini, di belakang perisainya dengan Skype Ecer-nya disanggah oleh perisai tersebut. Pengecut, Derivation mencibir dan menunjukkan ekspresi menghina. Penonton dapat melihat bahwa penguasa kelima itu tidak harmonis. Hanya situasi yang menyatukan mereka. Kalian semua maju, akan mendukung. Stone Splitter tidak mempermasalahkan pelanggaran itu. Yang lainnya saling bertukar pandang dan melangkah maju secara bersamaan,
mengelilingi Li Qiye untuk membunuh. Bam! Stone Splitter bergerak maju dengan perisainya. Dia tidak berniat menanggung beban serangan itu, hanya ingin bertarung secara serempak. Apakah kamu siap bertarung? Primal bertanya pada Li Qiye. Aku tidak yakin ini akan menjadi pertarungan yang sengit sekarang. Li Qiye tersenyum. Haha, jangan terlalu yakin. Banyak yang mencoba membunuh kita hanya untuk berakhir sebagai santapan kita. Derivasinya meneteskan air liur sambil menatap Li Qiye, aku menginginkan kepalamu dan takdirmu yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, dia menatap sekutu-sekutunya dan berkata, bagaimana dengan kalian semua? Yang lagi mengernyit karena orang gila itu sudah mau membagi-bagi hasil rampasannya. Terlalu dini, leluhur Dao berkata dengan tidak senang. Terlalu dini, kurasa tidak karena kita lebih baik menyiapkan semuanya jika kita berhasil membunuh bocah nakal itu. Aku tidak ingin kalian semua berubah pikiran dan menuduh menyerang, ini juga bukan yang pertama. Derivasi kata, hal ini cukup menggerakkan kelompok itu hingga membuat mereka berpikir. Perselisihan di antara mereka sudah kuat. Seseorang mungkin benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang aneh setelah kematian Li Qiye untuk memonopoli mayatnya. Ini bukan hari biasa di mana semua orang bisa hidup berdampingan dan berpisah. Mayat Li Qiye adalah hadiah tertinggi. Saya setuju dengan derivasi. Primal berkata, kita perlu menjelaskannya dengan jelas dan menjamin semua orang akan menepati janji mereka. Para pendengar tidak menduga perkembangan ini. Meski begitu, Primal punya alasan untuk menyuarakan dukungannya. Derivasi sangatlah kuat tetapi yang lebih penting lagi, ia membutuhkan sekutu untuk bersamanya agar dapat bersaing dengan cabang Dao jika terjadi keberhasilan. Meskipun dia ingin menghilangkan derivation untuk menghindari terungkapnya koordinat mereka lebih awal, masalah telah berubah dan dia mungkin membutuhkan bantuan derivation. Leluhur kekaisaran dan leluhur Dao memahami tujuan Primal. Baiklah, mari kita perjelas, dan kita akan menepati janji kita. Leluhur kekaisaran menyetujui. Mereka telah melakukan dosa yang tak termaafkan sebelumnya setelah membeku dalam kegelapan. Meskipun demikian, mereka harus menepati janji mereka karena berbagai alasan. Tidak dipercaya oleh penguasa lain berarti akan dilindungi dan diburu di masa mendatang. Saya tidak akan mengambil bagian dalam memakan daging, kata Stone Splitter. Tiba-tiba menjadi begitu berbudi luhur. Kita berdua tahu betapa bergizinya dagingnya dan pengaruhnya terhadap umur panjang, kata Derivation. Aku akan bertarung, tapi aku tidak akan memakan dagingnya, kata Stone Splitter. Lalu mengapa kau menyergap leluhur ilahi bersama kami? Derivasi mencibir. Ambisiku tidak dapat dipahami oleh orang-orang seperti kalian. Aku hanya ingin menciptakan senjata pamungkas, bukan menyebarkan, kata Stone Splitter. Langkah ini tidak bisa dihindari, memperpanjang umur adalah hal yang penting. Leluhur Dao membujuknya. Stone Splitter tidak berpartisipasi dalam pemurnian darah, tetapi dia ada di sana untuk penyergapan leluhur ilahi. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apapun karena Primal, Derivation, dan Twilight Hunter memuat mayat tersebut. Yang kuinginkan hanya senjata, tidak ada yang lain. Ucapan Stone Splitter dingin. Apakah kamu akan membawakan semua makhluk hidup untuk tujuan ini? Tanya Li Qiye. Stone Splitter membuka mulutnya tetapi memutuskan untuk tidak menjawab, dan menutup matanya. Sepertinya kamu tahu jawabannya. Li Qiye tersenyum. Tekadmu mengagumkan, sungguh, kata Primal. Orang tua, jangan berbohong seperti itu. Tidak ada bedanya antara menonton makhluk hidup menjadi senjata atau memperbanyaknya, hanya ada dua cara untuk mati. Derivasi kata, kau tidak akan mengerti. Stone Splitter jelas tidak menyukai Derivation. Derivation sampul yang mengerikan dan berkata, jadi tak tahu malu dan sok penting, selalu bertindak angkuh dan berpura-pura sebagai penguasa sambil menghindari kejahatanmu. Aku sama sekali tidak menganggap obsesimu dengan senjata itu mengagumkan. Senjata sudah mati sementara ciptaanku masih hidup dan bernapas, sebuah jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya, nah itu ambisi yang sebenarnya. Jadi kamu bersetubuh dengan segala hal yang mungkin di bawah matahari, melibatkan iblis dan mayat, yang berpuncak pada penciptaannya Ming kuno. Li Qiye menyela. Semua orang menatap Derivation, memikirkan perilakunya yang menguakkan. Mereka tidak ingin berada dalam perdamaian, tetapi sayangnya, situasi tidak memberi mereka pilihan.
Para kaisar dan raja di balik cermin juga merinding setelah mendengar komentar Li Qiye tentang proses penciptaan. Beberapa legenda tampaknya benar, iblis dan makhluk penghisap darah, atau mayat yang dikubur di lokasi yang tidak diketahui. Kalian semua tidak lebih baik. Derivation merasa terganggu olehnya dan mencibir, kalian membuang harga diri dan martabat kalian ketika kalian mengungkap kulit leluhur ilahi dan memakan otaknya. Dan kalian berdua, apakah kalian merasa berbudi luhur ketika kalian menyaksikan makhluk yang tak terhitung banyaknya menjadi ramuan? Kalian menjilat botol hingga bersih seperti anjing yang memakan kotoran. Apakah kalian benar-benar seanggun dan sehebat itu? Tidak, hanya monster yang menjijikkan yang telah melakukan hal-hal menjijikkan. Ekspresi para penguasa berubah masam karena Derivation terus menghancurkan fasad mereka. Apakah semua penguasa seperti ini? Seorang kaisar di balik cermin berlapis. Mereka adalah pembunuh tetapi tidak pernah melakukan perbuatan keji ini. Ini adalah hati Dao yang jatuh setelah hidup terlalu lama. Kaisar dunia mendesah. Kukup, teriak Primal dan berkata, simpan napasmu sampai kita selamat. Fokus pada pertempuran sekarang. Yang lain menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk konflik internal. Aku pergi dulu. Primal melangkah maju, mengambil peran yang tidak diinginkannya sebagai pelopor. Baiklah, mari kita selesaikan ini dulu. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju juga. Dia dan Primal membentuk penjepit untuk menyerang Li Qiye. Bagaimana kalau kita, leluhur Dao melupakan rencana pribadinya untuk saat ini? Mereka semua memahami ancaman Li Qiye dan tidak ingin dibunuh karena kurangnya kerjasama tim dan fokus. Mereka harus melepaskan permusuhan mereka terhadap satu sama lain karena ini adalah eksistensi penting bagi cabang darah dan Dao. Stone Splitter sendiri bergerak maju, meskipun masih bersembunyi di balik perisainya dan tidak pernah mengambil inisiatif. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan menang. Derivation tersenyum dan memutuskan untuk bekerja sama dengan tim meskipun selalu ingin menginjakkan kaki mereka. Yang lainnya pun menahan rasa mual sambil berdiri di dekat monster raksasa itu. Ledakan. Kapak darah Trinitas milik Primal melepaskan api neraka berdarah yang cukup dahsyat hingga mampu menembus batas-batas galaksi Elder. Kapak itu memasuki 6 benua dan membuat semua orang merasakan kekuatannya. Kapak itu dibuat dari garis keturunannya, garis keturunan yang sangat tua sehingga terasa seperti garis keturunan pertama dari semua garis keturunan. Makhluk hidup gemetar, tidak mampu menahan penaklukannya karena garis keturunan mereka yang lebih muda dan lebih rendah. Namun, sinar primordial yang terpancar dari pohon di belakang Li Qiye bahkan lebih tua. Tekanan garis keturunannya tidak mempengaruhi pohon primordial. Kembalilah aku, nenek moyang meraung dan semua yang berhubungan dengan mengetuk irama yang sama saat dia melangkah maju. Beraneka ragam Dao selaras dengannya, termasuk Dao Agung yang diciptakan oleh para kaisar dan raja. Mendalam, dunia, dan Hao Hai kehilangan kendali dan Dao mereka mulai mengalir menuju Imperial Progenitor. Zaman Dao, teriaknya lagi dan Dao itu meledak sebelum menyatu menjadi satu. Beberapa kaisar dapat melakukan hal serupa tetapi skalanya agak terbatas. Di sisi lain, Imperial Progenitor berevolusi menjadi Dao tingkat zaman. Dao ini melampaui batas waktu dan ruang, berasal dari zaman sebelumnya hingga zaman sekarang. Para mitra dalam sejarah telah mempelajari Dao dan mengumpulkan semua kekuatan ini. Karena Dao Agung leluhur adalah sumbernya, ia juga memiliki akses ke Dao mereka. Inilah sebabnya mengapa hanya Dao-nya yang dapat melahirkan kekuatan pada suatu waktu, sedangkan kaisar dan raja tidak. Pedang, kemari. Bunyi logam berdenting terdengar saat dia memanggil senjatanya. Dari pertarungan pertama hingga terakhir, pedang hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk satu pedang Dao. Setelah melihatnya sekilas, semua orang dapat melihat bahwa pedang itu berisi semua pedang Dao di zaman sebelumnya. Hal ini berkisar dari seorang pendekar pedang fana, yang berlatih di tengah dedaunan yang berguguran hingga ilmu pedang ala kaisar abadi yang mendominasi. Zaman pedang Dao, dia menyebutkan nama senjata itu, puncak dari pedang Dao Epoch Trinity. Ledakan. Sedangkan Dao leluhur, dia memegang segel kekacauan 9 Dao alih-alih memanggil senjata lain. Elder Galaksi gemetar saat disentuhnya. Semua orang merasakan kekuatan paling utama di dunia berkumpul di segel itu bersama dengan misteri kitab suci surga. Ini bukanlah sesuatu yang dimiliki dunia ini. Di antara kelima penguasa,
leluhur Dao memberikan kesan paling dunia lain dan melampaui dunia, yang paling dekat dengan kata, abadi. Turunannya, si makhluk gaib yang aneh, tampak seperti seharusnya berada di neraka. Sayangnya, alih-alih menderita, ia justru tampak menjadi penguasa neraka. Dengan genderang di tubuhnya, ia memiliki akses ke alam neraka, yang selalu siap menyerang dunia fana dengan pasukan hantu. Tak seorang pun akan mampu menghindari kebencian-kebencian mereka, yang akan mengalami kehancuran tanpa akhir. Sky Splitter tampak biasa saja dibandingkan dengan sekutu-sekutunya. Tidak peduli bagaimana mereka mengeluarkan senjata dan dao yang tak terpecahkan, dia mempertahankan posisi yang sama di balik perisainya. Bersembunyi saat Li Qiye menyerang saat ia kembali, strategi sederhana tanpa bergantung pada misteri dao. Ini membuat aliansinya kesal, tapi dia tidak peduli. Di mana senjatamu? Leluhur dao bertanya pada Li Qiye. Mereka berharap dia akan memanggil satu sehingga mereka punya waktu untuk menggunakannya. Kalau tidak, dia mungkin akan mengejutkan mereka saat bertarung dengan senjata yang tidak diketahui. Kurasa aku bisa menunjukkannya padamu. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangan kirinya, seolah tengah mencari sesuatu di dunia fana. Klang, ia mengumpulkan dan memadatkan pikiran semua makhluk hidup dalam tubuh manusia menjadi satu pedang-pedang. Ia memiliki kekuatan hidup yang agung tetapi juga dipenuhi dengan kotoran, mirip dengan bilah harta karun dengan bintik-bintik karat di seluruh bagiannya. Meskipun demikian, ini adalah melodi dunia fana, bentuk dan esensinya yang sebenarnya. Pedang harapan hidup, terbuat dari harapan dan kemauan mereka. Li Qiye berkata, kelompokmu pernah menyediakan makhluk hidup dan melestarikan dunia, sekarang adalah waktunya untuk membayar. Itu nama yang bagus untuk pedang. Kata primal, tapi bagaimana semut yang tidak penting bisa menghukum kita? Coba rasakan. Li Qiye tersenyum dan mengangkat bilah sepeda, menampilkan gulungan jiwa dan pikiran yang tak berujung. Keserakahan, hawa nafsu, ambisi, dan emosi-emosi lainnya dari para semut berkumpul menjadi satu dan mendorong dunia ke atas. Variasi pertama, Genesis. Primal tidak terlalu menghargai teknik Li Qiye, dia pikir itu semua hanya gaya dan tidak ada isinya. Ledakan. Dia membelah langit dengan ayunannya, memerintahkan afinitas ini untuk berubah menjadi kapak energi yang tak terhitung banyaknya. Ledakan. Mereka bersatu menjadi satu dan membelah langit dan bumi. Munculnya dan cahaya, memaksa setiap makhluk hidup untuk menutup mata mereka. Keinginan semut akan mencapai tak terhingga. Pikiran-pikiran yang tidak murni tiba-tiba disingkirkan dari pedang-pedang, sehingga keduanya menyatu. Pikiran murni ini berubah menjadi surga dan dao, yang tidak dapat dicerna oleh kapak darah. Epoch Sword Heart, Imperial Progenitor menusukkan pedangnya ke depan. Penonton tidak dapat melihat apapun karena pedang ini lahir di dalam hati target. Pedang ini menjadi lebih kuat karena Li Qiye menggunakan teknik yang mengandalkan pikiran dan kemauan. Tidak buruk. Saat pedang-pedang itu terwujud menjadi kenyataan di dalam hati Li Qiye, dia segera memegang gagangnya. Teknik leluhurnya telah melampaui batas waktu sejak lahir di dalam hati Li Qiye. Teknik itu seharusnya tidak bisa diblokir, tapi entah bagaimana Li Qiye masih bisa menguasainya. Waktu dan ruang menjadi kacau, seolah mengalir mundur ke saat leluhur-leluhur menghunus pedang. Li Qiye mematahkan pedang itu dan melemparkan sisa pisau pedangnya ke tenggorokan lawan yang berdiri tegak di sana. Hancurkan. Stone Splitter sudah siap dan mengangkat perisainya, berhasil menangkis pedang itu. Meskipun orang lain mengolok-olok daerah sekitarnya, mereka juga tahu bahwa potensi habitatnya melebihi mereka. Kutukan ras segudang. Derivasi mulai menggenggam 10.000 kali, membangun momentum untuk pukulan yang kuat. Ledakan. Akhirnya, dia memukul genderang itu dan melepaskan kekuatan sapuannya. Para tawanan meratap, penderitaan dan kebencian mereka berubah menjadi satu kutukan. Kebencian ini telah dikumpulkan sejak zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk menyiksa musuh selamanya, mencegah mereka untuk dilahirkan kembali. Struktur realitas dikutuk dengan sangat mengerikan. Sentuhan kecil dari apapun yang terinfeksi dapat membunuh seorang kaisar. Harapan surga. Li Qiye mengubah keinginan orang-orang menjadi keinginan untuk melihat surga. Ledakan. Sebuah cahaya biru muncul untuk menghalangi kutukan yang datang. Bam! Pelayaran jahat itu tidak dapat menembus langit birunya. Bagaimanapun, kutukan tidak berguna melawan surga yang tinggi. Sekarang, saat Li Qiye menyerang dari seluruh sisi,
leluhur Dao menciptakan kekacauan dengan segelnya. Hamparan ini sangat kontras dengan birunya langit yang stabil dan hanya diperintah oleh leluhur Dao. 9 kitab suci dan kekuatan mereka di dalam hamparan itu turun ke Li Qiye. Ledakan, Li Qiye segera menangkisnya dengan serangan telapak tangan kanan yang dipenuhi dengan afinitas primordial. Stone Splitter muncul di belakang Li Qiye dan menusukkan Skypercer-nya lagi, mirip dengan belati yang menyerang titik lemah mangsanya. Variasi kedua, kematian sang abadi. Primal meraung dan mencengkeramnya, menandakan terjadinya fenomena mengerikan. Lautan darah dan tumpukan mayat terlihat saat ia mencoba membunuh seorang yang abadi. Ia menjadi gila dan tidak ragu untuk membantai semua orang. Pedang zaman Anata, leluhur melepaskan tebasan kehancuran untuk menghancurkan segalanya. Tujuannya adalah untuk mengakhiri semua eksistensi termasuk penggunanya, yang berpuncak pada kondisi tanpa pamrih dalam ajaran Buddha. Siklus karma menjadi kacau. Penonton tidak tahu apakah tebasan itu terjadi sebelum kehancuran atau sesudahnya. Pada akhirnya, lawan yang kuat akan terjebak dalam upaya ini hingga eliminasi. Harapan hidup. Li Qiye mengangkat pedangnya di depan dadanya, memanfaatkan keinginan untuk hidup dari semua makhluk hidup. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, bertahan hidup. Semut-semut itu, entah mereka dari masa lalu, masa kini, atau masa depan, hanya ingin hidup. Pikiran mereka yang solidaritas dapat mencapai surga. Pukulan paling dahsyat pun tidak dapat menembus fenomena tak terbatas ini. Gemuruh, demise abadi dan pedang Anata diblokir. Li Qiye tidak berhenti di situ, menggerakkan momentum pedang-pedangnya dengan tangan kirinya dan merangkul dunia dengan tangan kanannya. Ledakan, kemakmuran dan sifat yang tak berujung menyatu ke dalam pedang-pedang itu. Kami semut akan mengacungkan taring kami ke langit. Makhluk hidup menjadi tidak stabil. Meskipun surga tidak terjangkau dan para penguasa tidak terkalahkan, mereka tetap tidak mau menyerah, ingin menunjukkan taring mereka. Takdir mereka adalah milik mereka sendiri dan keyakinan ini tersebar di seluruh sungai waktu. Pedang yang baru diberdayakan itu memotong semua yang ditawarkan kepada penguasa. Waktu berhenti sampai tetes darah pertama mengalir ke bawah. Primal, Imperial Progenitor, Derivation, Dao leluhur, dan bahkan Stone Splitter tertusuk. Serangan ajaib itu membuat mereka takut, semut-semut itu berhasil menggigit kaki raksasa mereka dan mengeluarkan darah. Stone Splitter mengalami cedera paling ringan, hanya tertusuk di pinggang berkat perisai batunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lain merasa ini tidak masuk akal, tubuh mereka yang mengagumkan telah ditembus oleh keinginan semut-semut itu. Makhluk hidup tidak berdaya menghadapi mereka selama pemurnian darah, termasuk Kaisar. Namun, ketika Li Qiye mengumpulkan wasiat ke satu tempat, teknik yang dihasilkan menembus pertahanan mereka dan melukai mereka. Makhluk hidup memiliki takdir yang berada di bawah kendali mereka. Baik penguasa maupun surga tidak dapat mengubahnya, kata Li Qiye. Mereka tidak tahu apa-apa. Leluhur Dao tidak setuju. Saat mereka memutuskan untuk menunjukkan taring mereka, mereka menjadi penentu nasib mereka sendiri. Li Qiye tersenyum. Omong kosong. Kata Primal, belum lagi zaman kita, makhluk hidup di zaman sebelumnya tidak pernah mengendalikan nasib mereka. Itulah sebabnya mereka membutuhkan penilaian dunia untuk menjadi jiwa dan kebenaran mereka. Dengan demikian, mereka akan mampu mengendalikan nasib mereka. Kata Li Qiye, berharap-harap yang tidak berwujud. Derivation tertawa, penghakiman dunia hanyalah sebuah konsep tanpa penegakan hukum di baliknya. Itu tidak ada gunanya. Apakah hati Dao tidak berguna? Hanya karena kamu tidak memilikinya bukan berarti itu tidak ada. Li Qiye membalas, membuat mereka membalas. Para kaisar di balik cermin saling berharga. Li Qiye pernah mengemukakan konsep ini sebelumnya, bahwa langit dan bumi memiliki kesadaran, bahwa semua tindakan sedang diukur. Mereka mengira itu hanya ilusi dan hanya konseptualisasi sampai sekarang. Dalam sepersekian detik ini, ada sesuatu yang tampak ada tetapi tidak ada yang memperhatikannya, apalagi menelitinya. Misalnya, ketika seorang bertabrakan berbicara dengan manusia biasa tentang hati Dao, manusia biasa itu tidak akan berpikir bahwa itu nyata. Bersambung.